Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa namanya arsitektur interface. Nanti kalau suara saya hilang, tolong kasih tahu ya, karena nggak terlihat di saya. Posisinya lagi share screen. Oke. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan sisi pengantar terlebih dahulu ya, terkait dengan arsitektur interface. Kita masuk ke halaman pertama. Di sini kita membahas terkait dengan definisi arsitektur dulu ya. Kita perlu memahami apa sih sebenarnya arsitektur gitu kan. Kemudian apa sih interface itu gitu kan ya. Nah, kalau kita melihat dari sisi pengertian bahwa arsitektur pada dasarnya berupa gambaran sebuah struktur ya dari perusahaan atau lembaga atau institusi yang terdiri dari berbagai macam komponen pendukung dan relasi antar komponen tersebut. Ya. Kemudian di samping itu juga mengandung prinsip dan petunjuk yang bisa digunakan untuk bagaimana mengevolusikan, baik merubah atau memperbaiki struktur yang ada menjadi struktur yang baru, yang lebih terpadu dalam kurun waktu yang ditentukan. Nah, ini adalah sebuah arsitektur ya. Nah, justru tentunya mungkin kebayang dari sebuah istilah arsitektur ya. Di sini pengertian mengenai arsitektur dalam sistem informasi biasanya terdiri dari gambaran kondisi saat ini ya. Kemudian adanya blueprint atau visi ke depan ya. Kemudian adanya roadmap perencanaan untuk pencapaian visi. Bentar, ini ada yang masuk lagi nih. Saya pakai yang PDF aja lah biar nggak buka tutup. Bentar. Tapi yang PDF-nya juga belum saya siapin. Mana barusan yang masuk nggak ada nih. Hilang. Nih. Oke, di sini bahwa definisi arsitektur dalam sistem informasi biasanya terdiri dari gambaran kondisi saat ini, kemudian blueprint atau visi ke depan, kemudian roadmap perencanaan untuk pencapaian visi ya. Nah, ini yang disebut dengan arsitektur. Jadi artinya gambaran kondisi saat ini itu menceritakan bagaimana sih posisi perusahaan atau organisasi di dalam pengelolaan proses bisnisnya untuk saat ini gitu kan. Ya, kemudian ada nggak permasalahan-permasalahan, kemudian bagaimana sinkronisasi kalau misalkan berkaitan dengan sistem informasi, bagaimana integrasi data dan sebagainya, bagaimana mendapatkan data, bagaimana memproses data, kemudian bagaimana menghasilkan sebuah informasi gitu kan. Nah, itu terkait dengan gambaran kondisi saat ini. Kemudian berkaitan dengan blueprint atau visi ke depan, di sini adanya sebuah apa namanya ya, bentar ada yang masuk lagi nih. Oke, kita lanjut ya. Jadi apa sih roadmap itu? Jadi kalau roadmap itu kan tujuannya dilakukan memang untuk memetakan berbagai masalah tentunya yang memang terdapat di dalam perusahaan untuk dapat dianalisis tentunya, kemudian disusun ke dalam langkah-langkah perusahaan dalam jangka panjang tentunya untuk dapat dikembangkan kemudian ke dalam berbagai macam program perusahaan tersebut. Nah, lalu blueprint itu sendiri apa? Ya, di sini blueprint bisa dikatakan sebagai apa ya, rumusan. Ya, rumusan sama di sini. Jadi atau cetak biru yang akan dilakukan dalam jangka panjang ataupun juga bisa yang sudah dilakukan gitu ya. Itu istilah blueprint ya. Nah,
Kemudian berikutnya, bentar, sorry, malah belum saya share screen. Nah, berikutnya kita masuk ke pengertian interface ya. Apa sih interface? Di sini secara konseptual bahwa interface dapat digambarkan sebagai sekumpulan orang-orang yang menetapkan suatu tujuan tertentu dan memiliki sumber daya atau resource ya tertentu untuk dikelola agar tujuan tersebut dapat tercapai dalam suatu kurun waktu tertentu gitu ya. Bentar dulu. Saya minta waktu 5 menit ya. Saya ada tamu dulu bentar. Oke, kita lanjut lagi. Saya share screen dulu. Berikutnya tentang pengertian interface ya. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya bahwa interface sendiri tidak melihat dari besar kecilnya sebuah perusahaan ya. Jadi kita memaknainya memang tidak perusahaan yang begitu besar ya, tidak ya. Jadi pada prinsipnya bahwa interface di sini di mana proses bisnisnya itu lebih condong sudah mulai menggunakan sebuah teknologi ya, teknologinya sih macam-macam gitu kan bos. Nah, jadi mungkin saja bahwa di sini kenapa tidak melihat ukuran, ya bisa saja bahwa perusahaan yang kecil mungkin proses bisnisnya kompleks, bisa saja gitu kan ya. Tetapi misalkan perusahaan yang besar, proses bisnisnya mungkin tidak terlalu kompleks dari sisi proses bisnisnya. Ya, jadi pada prinsipnya interface ini menunjukkan menunjukkan sebuah proses bisnis yang memang adanya pemanfaatan teknologi ya, yang tadi saya sampaikan, terutama teknologi informasi dalam menjalankan roda bisnisnya. Nah, di sini ada berbagai macam tentunya gambaran dari interface ya. Ini ada banyak
kategorinya, bukan kategori ya, contoh-contohnya lah. Ya, ada kepemerintahan di sini ya, ada pemerintahan, kemudian ada manufaktur, kemudian travel ya, kemudian ada asuransi, telekom, transportasi, kemudian banyak energi otomotif dan sebagainya. Edukasi, dunia pendidikan juga sama, itu bisa dikatakan dalam kategori interface ya. Jadi bisa saja kita membuat sebuah arsitektur interface dari sebuah perguruan tinggi ya, karena kategorinya kan tadi bahwa interface di sini bisa perusahaan, bisa organisasi, bisa institusi dan sebagainya ya. Nah, jadi tapi kalau yang namanya perusahaan ya kadang identiknya seperti apa, kalau yang ke arah profit ada istilah PT ya, istilahnya, atau PD, CP, PT dan lain-lain lah. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan kayak manufaktur ya jelas PT lah kebanyakan. Kemudian telekomunikasi, kemudian edukasi. Kalau edukasi kan jelas itu institusi dunia pendidikan. Publisher ya bisa PT, bisa CP ya. Kemudian perusahaan amal juga bisa dikatakan sebagai organisasi enterprise kalau memang cakupannya memiliki visi dan struktur organisasi yang jelas. Jadi syarat yang dikatakan enterprise itu yaitu satu. Jadi adanya struktur organisasi, adanya tujuan dan pemanfaatan sebuah teknologi informasi, yaitu interface ya. Jadi nanti kita bahas lebih jelas lagi ke slide berikutnya ya. Nah, di sini kan kita bisa melihat dari gambar ya. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa pada dasarnya organisasi apapun gitu kan ya bisa saja dipandang sebagai suatu interface selama memiliki tadi struktur organisasi, ya, ruang lingkup bisnis, kemudian tujuan, visi, misi, ya, yang memang setelah disepakati dalam sebuah forum organisasi tersebut, ya, yang disepakati. Jadi kembali lagi pada hal yang tadi saya sampaikan bahwa interface sendiri tidak memandang besar kecilnya suatu organisasi, tetapi bisa saja melihat dari sisi bagaimana proses bisnis yang dijalankannya. Itu adalah sebuah interface ya. Karena di sini juga banyak contoh-contohnya nih. Ini hanya contoh sepintas saja, mungkin lebih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, itu terkait dengan sebuah interface ya. Nah, interface di sini sebenarnya bisa saja memiliki makna yang bisa diperluas ya, tidak hanya sekedar berupa organisasi bisnis atau memang institusi yang memang cenderung lebih mengarah kepada orientasinya sebuah profit ya, atau keuntungan tersendiri ya. Tetapi bisa juga ya kayak tadi saya sampaikan, institusi pendidikan, kemudian amal gitu kan, yayasan gitu kan, itu bisa koperasi ya, layanan publik dan sebagainya. Itu adalah interface ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas terkait dengan pengertian arsitektur interface. Di sini diceritakan bahwa arsitektur interface, jadi kalau tadi kan kita udah bahas arsitekturnya, kita sudah bahas interface-nya. Nah, sekarang kita gabungkan arsitektur interface. Nah, arsitektur interface ini merupakan sebuah metode untuk menyusun elemen-elemen interface, bisa berupa sekumpulan model dan hubungan antar elemen interface yang digunakan dalam merencanakan, mendesain, dan merealisasikan suatu struktur interface, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur yang terkait di dalamnya. Arsitektur interface juga bisa menggambarkan tentang bagaimana perencanaan jangka panjang pembangunan sebuah sistem atau sekumpulan sistem di dalam sebuah organisasi ya. Nah, itu yang dimaksud dengan sebuah arsitektur interface ya. Jadi arsitektur interface ini nanti akan dikelompokkan berdasarkan beberapa
kategori lah istilahnya ya. Misalkan perencanaannya melalui arsitektur data, arsitektur bisnisnya, arsitektur aplikasinya, kemudian arsitektur teknologinya. Nanti akan ada penjelasan di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya terkait dengan fungsi pengembangan arsitektur interface. Ya. Yang pertama adalah memberi gambaran umum bagaimana hubungan antara tujuan organisasi dan sistem informasi. Yang namanya pengembangan arsitektur interface itu harus searah dengan visi dari sebuah organisasi. Visinya mau kemana nih arahnya? Ya, misalkan terkenal dan terkemuka di Indonesia atau terkenal dan terkemuka di internasional. Nah, berarti tujuan organisasi dan sistem, bentar ya. Baik, kita lanjut lagi. Pertama, fungsi pengembangan arsitektur itu memberikan gambaran umum bagaimana hubungan antara tujuan organisasi dan sistem informasi. Jadi harus searah ya. Searah. Jadi ketika kita membuat sebuah arsitektur interface, kita juga perlu memahami visinya kita mau kemana juga sistem informasinya. Jadi ketika kita membuat arsitektur interface harus memiliki visi yang searah dengan visi dari sebuah perusahaan tersebut gitu ya. Nah, kemudian berikutnya bisa menjadi bahan bagi para manajer organisasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan investasi dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, artinya bahwa dalam pengembangan arsitektur interface ini kita bisa menentukan sistem-sistem apa yang atau subsistem apa yang dibutuhkan dalam mengembangkan sebuah perusahaan terkait dengan penerapan IT-nya gitu. Misalkan nih di perguruan tinggi misalkan ya, ketika kita buat arsitektur interface-nya, maka dibutuhkan sebuah sistem informasi akademik, sistem informasi keuangan, sistem informasi sistem informasi e-learning, perpustakaan, aset dan sebagainya. Itu akan dibuat arsitektur interface-nya. Ya. Kemudian berikutnya, fungsi dari arsitektur interface ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas proses bisnis organisasi sekaligus di berbagai tingkat manajer sekaligus dalam rangka penghematan biaya. Ya, jelas bahwa arsitektur interface ini lebih mengarah kepada pemanfaatan sebuah teknologi informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah proses bisnis agar menghasilkan sebuah proses yang lebih efektif dan efisien. Artinya, bahwa efektif itu dilakukan proses lebih cepat dan efisiensi itu lebih meminimalisir kebutuhan material. Nah, itu terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Sering saya sampaikan di beberapa pertemuan di semester-semester sebelumnya terkait dengan pemanfaatan teknologi berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dari sebuah proses bisnis. Ya, contoh misalkan
Dalam satu proses, misalkan 1 menit atau 2 menit, ketika kita adanya sistem informasi PMB, mungkin 1.000 mahasiswa, calon mahasiswa bisa dilayani dengan adanya sistem penerimaan mahasiswa baru. Tapi kalau misalkan tidak ada sistem penerimaan mahasiswa baru, mungkin mungkin satu orangnya itu bisa membutuhkan waktu 15 menit. Cukup jauh perbedaannya gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan pemanfaatan sebuah IT untuk penghematan biaya. Bahkan kalau misalkan kita tanpa menggunakan IT, tentunya perlu ada bagian penerimaan mahasiswa baru yang harus standby. Ya minimal 4 atau 5 gitu kan, dengan diganti shift pagi dan shift siang gitu kan. Tetapi dengan adanya sebuah sistem penerimaan mahasiswa baru, tentunya tanpa adanya yang standby juga sudah bisa karena dikerjakan by system. Nah, itu adalah pemanfaatan teknologi informasi. Nah, di mana pengembangan arsitektur interface ini lebih mengarah kepada pemanfaatan sebuah IT dalam menjalankan proses bisnis sebuah perusahaan. Kemudian berikutnya, di sini meningkatkan kemampuan integrasi data antar bagian atau divisi dalam suatu organisasi seperti pengembangan standar-standar dalam sistem informasi dan mengurangi jumlah antar muka antar aplikasi. Nah, artinya di sini mungkin yang tadinya datanya tersebar ya, datanya misalkan database, kemudian data perpustakaan, data siakat, data keuangan, data aset dan sebagainya terpisah misalkan ya. Nah, ini dibuat dalam satu buah sistem yang terintegrasi yang memang ada kaitannya, sehingga itu menjadi sebuah integrasi data antar bagian keuangan, bagian akademik, bagian perpustakaan dan sebagainya. Contoh misalkan adanya ini mau ujian akhir semester atau mau skripsi lah. Ini mahasiswa punya tunggakan enggak? Berarti berkaitan dengan bagian keuangan. Ini mahasiswa lagi pinjam buku enggak? Ini berkaitan dengan perpustakaan, gitu kan? Ini mahasiswa nilainya udah cukup belum? Berkaitan dengan akademik. Berarti ketika dia mau sidang akhir, dia minimal akan berhadapan dengan 3 subsistem. Ya, dengan 3 subsistem, bagian keuangan, bagian akademik, bagian perpustakaan. Nah, itu tujuan dari arsitektur. Bagaimana mengintegrasikan data dari satu buah perusahaan. Makanya kan ada yang disebut dengan aplikasi ERP ya, Interface Resource Planning. Jadi di sini sistemnya banyak ya, ada SDM dan sebagainya. Nah, berikutnya di sini bahwa integrasi data itu sangat penting ya, karena berkaitan dengan sebuah database. Jadi ketika data itu sudah terintegrasi, maka kebutuhan data pun mudah diperoleh. Berikutnya, setelah fungsi, kita perlu memahami peran arsitektur interface. Ini mungkin saya sih berpikir beranggapan bahwa kalian masih belum kebayang. Maksudnya kemana sih arahnya gitu. Ya, coba misalkan saya tanya ke kalian. Sejauh ini setelah saya ngasih pandangan terkait dengan arsitektur, interface, kemudian arsitektur interface, sudah terbayang belum menurut kalian kemana sih arahnya ini itu? Silakan, ada yang bisa ini nggak bantu jawab? Perencanaan sebuah sistem, bukan Pak, dalam suatu organisasi gitu. Tapi ya, bisa dikatakan perencanaan, bisa dikatakan pengembangan. Nah, tetapi sebenarnya seperti apa sih gitu arsitektur ini gitu? Perencanaan masuk gitu kan, pengembangan masuk juga gitu. Nah, sebenarnya intinya kalau yang bisa saya tangkap secara sederhana, jadi gini, perusahaan itu mau kemana dan apa yang dibutuhkan berkaitan dengan teknologi informasi, sederhananya itu aja. Contoh misalkan ginilah, Unsub gitu ya. Unsub itu ingin terkemuka dan
terdepan, ingin terkemuka pada tahun 2025 di Jawa Barat gitu kan, atau di Indonesia. Nah, bagaimana sih caranya terkemuka itu? Berarti kan pertama harus dikenal oleh orang luar. Kedua, orang Jawa Barat bisa masuk ke Unsum. Nah, bagaimana bisa masuk? Maka perlu adanya sebuah sistem penerimaan mahasiswa baru dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya arsitektur enterprise ini lebih mengarah kepada bagaimana kita membuat sebuah perencanaan atau pengembangan terkait dengan menjalankan proses bisnis dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi. Itu aja intinya. Nah, jadi apa nih yang bisa dimanfaatkan dengan teknologi informasi? Ya banyak ya. Kayak tadi siakan, perpustakaan, dan itu dikemas dalam satu buah blueprint gitu. Jadi diceritakan ada aplikasi apa aja yang dibutuhkan, terus mana yang harus diutamakan gitu. Nah, kalau ke arah kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi menggambarkan ya. Gitu ya Tariska. Ya, nantilah insya Allah di studi kasus akan lebih kebayang lagi seperti apa maksud dari mata kuliah arsitektur enterprise ini. Oke, saya share lanjut lagi. Peranan pengembangan arsitektur enterprise sangat penting dilakukan oleh setiap interface, baik itu perusahaan maupun institusi pemerintahan, dengan tujuan utamanya adalah dalam rangka bagaimana mewujudkan keselarasan antara penerapan kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan enterprise yang sebenarnya dalam mendorong kelancaran proses bisnis yang dilakukannya. Nah, dari istilah ini mewujudkan keselarasan antara penerapan kemajuan teknologi informasi. Berarti ketika kita membuat sebuah arsitektur interface, harus sudah berpikir jauh ke depan. Berpikir jauh ke depan, seperti apa sih teknologi ke depannya misalkan. Dan bagaimana memfasilitasi gitu ya. Jadi di sini kita juga harus berpikir terkait dengan tren-tren teknologi saat ini gitu, untuk menjawab masalah-masalah yang ada gitu. Contoh kecil maksudnya kayak gimana sih tren-tren ke depan yang belum ada dan bisa terwujud misalkan. Itu harus berpikir ke arah sana gitu. Contoh kecil gini lah ya, maksudnya berpikir ke jauh ke depan tuh, contoh misalkan gini. Kita membayangkan bahwa dalam satu dompet kita banyak kartu gitu kan. ATM. Dari ATM aja sudah berbagai macam bank kita punya, misalnya minimal 4. Kartu vaksin, kartu tanda penduduk, kartu tanda mahasiswa, kartu tol, member, Jogja, Alfa, Indomaret dan sebagainya. Udah berapa kartu yang dipasang di dompet itu kan. Jadi ujung-ujungnya bukan duit yang banyak tapi kartu gitu kan. Nah, kita mungkin bisa berpikir ke depannya bahwa satu kartu berfungsi untuk semuanya. Contohnya apa misalkan? Ya udah, yang menjadi peran utama adalah kartu tanda penduduk misalkan. Jadi ke depannya kartu tanda penduduk menggunakan chip misalkan. Di mana kartu tanda penduduk ini bisa digunakan sebagai media ATM, kartu tol, kemudian kartu berbagai macam identitas. Jadi kalau misalkan kita ini kita ceritanya menghayal gitu kan, dan hayalannya sih menurut saya ilmiah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau buka rekening, biasanya kan suka minta KTP fotokopi. Nah, nanti nggak diminta fotokopinya, tinggal serahin KTP aslinya, kemudian direkam datanya, masuk aja. Kita udah punya nomor rekening di ATM yang kita miliki. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan mesin ATM, ya kartu tanda penduduk yang digunakan. Jadi ketika kartu tanda penduduk dimasukin ke mesin ATM, dia akan ngebaca sebagai kartu, ya tetap kartu tanda penduduk, tapi dia ada kode untuk rekeningnya gitu. Nah, kemudian ketika parkir atau ke tol, ya udah kita gunakan satu kartu itu gitu kan. Nah, itu kan lebih lebih memudahkan kita gitu kan, cukup bawa satu kartu itu kan. Nah, bahkan kan dengan kemajuan teknologi sekarang, bahwa kalau kita ngambil uang di mesin ATM tidak perlu pakai kartu ATM juga bisa kan.
tinggal menggunakan mobile banking gitu kan, ambil kodenya masukkan ke mesin ATM, kita tinggal ambil uangnya. Bahkan berkembang, yang tadinya nabung itu harus ke teller, sekarang sudah bisa lewat ATM dengan store tunai. Ya, ini adalah sebuah perkembangan dari sisi keselarasan kemajuan teknologi informasi. Nah, ketika kita membuat sebuah arsitektur interface, kita juga harus berpikir jauh ke sana. Jangan sampai pembuatan arsitektur interface yang sudah begitu memakan waktu yang lama, tetapi ketika mau diterapkan arsitekturnya sudah tergerus dengan teknologi yang baru gitu kan. Ya, pada akhirnya ketinggalan gitu kan. Jadi kita harus mengarah kepada teknologi, tren-tren teknologi ke depannya seperti apa. Itu yang perlu kita pertimbangkan dalam membuat sebuah arsitektur interface gitu kan ya. Ya, sekarang kan sudah banyak jam-jam digital yang bisa mengontrol kesehatan kita dari jarak jauh dan sebagainya ya. Nah, itu terkait dengan keselarasan kemajuan teknologi informasi. Ya, misalkan dari bidang kesehatan, bagaimana nih membuat sebuah arsitektur sistem, misalkan pengontrolan pasien dari jarak jauh. Jadi pengontrolan itu artinya misalkan hanya jadi nggak perlu lewat inap, misalkan tinggal di rumah, kemudian pakai jam digital yang koneksi ke database rumah sakit, misalkan, kemudian akan terkontrol detak jantungnya seperti apa, kemudian pernapasan seperti apa, tekanan darahnya seperti apa, misalkan gitu ya. Kemudian terkirim datanya ke pusat, ke database, kemudian akan ditangani oleh pengelompokan dokter-dokter tertentu. Ketika ada perubahan indikasi yang mengkhawatirkan, maka muncul alarm atau warning sejak dini, artinya bisa langsung ditangani, bisa langsung dibawa ke rumah sakit atau memang datangi ke rumah dan sebagainya ya. Itu perkembangan dari sebuah teknologi. Jadi sangat penting bahwa dalam membuat sebuah arsitektur interface kita juga perlu harus memperhatikan dari sisi keselarasan kemajuan sebuah teknologi informasi ya, baik software maupun hardware ya. Jadi memang perlu ya. Nah, kebutuhan interface yang sebenarnya dalam mendorong kelancaran proses bisnis yang dilakukannya itu berkaitan dengan keselarasan ya. Baik, kita lanjut di slide berikutnya. Kita bisa melihat ada mana kelewat. Nah ini komponen utama arsitektur interface, yaitu adanya arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi ya. Nah, ini terkait dengan komponennya. Jadi nanti yang akan kita buat arsitekturnya adalah bagaimana arsitektur bisnisnya, bagaimana arsitektur datanya, bagaimana arsitektur aplikasinya, kemudian bagaimana arsitektur teknologinya. Ini yang akan kita buat nantinya. Jadi produk yang dihasilkannya dari penyusunan hasil interface dengan menggunakan metodologi apapun ya, pada dasarnya sih minimal harus bisa menghasilkan 4 buah komponen ini. Maksudnya metodologi itu apa? Ya, nanti ada metodologi ADM, ada metodologi EAV, atau framework Jahman, framework TOGAF gitu ya. Nanti yang akan saya sampaikan 2 framework ya, framework Jahman dan framework TOGAF. Itu yang akan saya sampaikan nanti terkait dengan penyelesaian pembuatan perencanaan arsitektur ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada pertama arsitektur bisnis ya. Arsitektur bisnis, arsitektur yang paling utama dan menjadi sumber rujukan utama dalam penyusunan komponen arsitektur interface. Pemahaman yang benar tentang arsitektur bisnis menjadi kunci sukses pengembangan arsitektur interface. Arsitektur ini menggambarkan bagaimana kondisi kegiatan bisnis yang sedang berjalan dan mungkin akan dilakukan perbaikan atau bisnis proses reengineering untuk waktu yang akan datang ya. Jadi di sini perlu adanya pemahaman yang sangat mendalam terkait dengan proses bisnis yang sedang dilakukan ya. Jadi
arsitektur bisnis ini mempunyai peranan yang sangat penting juga. Jadi ketika gagal menerjemahkan arsitektur bisnisnya, akan berpotensi gagal juga ke yang berikutnya. Karena arsitektur berikutnya adalah arsitektur data, di mana data itu akan diperoleh dari bisnis-bisnis yang ada. Contoh, kalau misalkan dalam proses bisnis penerimaan mahasiswa baru. Kalau saya ajak Anda ke semester 1, pada saat proses penerimaan mahasiswa baru, kira-kira ada data apa aja yang dibutuhkan? Coba. Penerimaan mahasiswa baru. Kira-kira dibutuhkan data apa saja? Data pribadi, Pak. Ya, data pribadinya data apa? Misalkan kita nih mau jadi mahasiswa nih. Berarti kita ada data apa aja nih? Nama, Pak. Ya, berarti data calon mahasiswa. Pertama itu. Kedua, apalagi? Sekolah asal. Itu kan maksudnya data calon mahasiswa, data calon mahasiswa gitu. Ada sekolah asal, nama, alamat, jenis kelamin dan sebagainya gitu kan. Apalagi selain itu? Jurusan yang diinginkan, Pak. Nah, berarti data terkait dengan kategori jurusan. Berarti di sini ada tabel calon mahasiswa, ada tabel program studi, ada tabel panitia, ada tabel seleksi dan sebagainya gitu kan ya. Nah, itu kan tabel ini bisa menunjukkan sebuah data gitu kan. Data-data yang diperlukan. Nah, itu nanti akan dibuat arsitekturnya gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau memang Anda ingin lebih terbayang lagi sih, mulai dari sekarang sudah bisa mulai lihat tentang contoh-contoh terkait jurnal arsitektur interface, bisa dengan Jahman ataupun Togal. Ya, karena nanti output dari mata kuliah ini kalian bisa membuat paper seperti itu, ya. Baik, berikutnya di sini kan ada arsitektur data. Arsitektur data menggambarkan kebutuhan data secara global yang meliputi seluruh bagian di dalam interface yang harus disediakan secara terintegrasi dalam rangka mendukung proses bisnis yang dijalankan. Jadi ya berkaitan dengan data tadi yang saya sampaikan. Jadi bagaimana datanya terintegrasi, ya. Yang tadi contoh kasus ketika mau UAS, berarti datanya akan ketika dia mau UAS, ketika dia mengajukan sidang akhir skripsi, berarti sistem bisa dia ngajuin jika tidak memiliki tunggakan di bagian subsistem keuangan, kemudian jika nilai transkripnya memenuhi syarat minimal di bagian akademik, di subsistem akademik, kemudian jika tidak memiliki pinjaman buku di subsistem perpustakaan. Nah, ini terintegrasi. Jadi ketika mau pilih ajukan sidang, nah ketika dari 3 subsistem tadi tidak bermasalah, maka bisa mengajukan sidang. Tapi jika ada yang bermasalah, maka ya akan ditolak. Perlu dibenahi dulu. Misalkan pinjam buku, ya kembaliin dulu bukunya. Baru bisa, kalau bukunya hilang, ya harus diganti rugi. Baru di sana di bagian perpustakaannya bisa ditutup ke piutangnya, misalkan lah piutang bukunya gitu. Nah, kemudian berikutnya arsitektur aplikasi. Nah, arsitektur aplikasi ini menunjukkan gambaran kebutuhan berbagai aplikasi utama apa saja yang diperlukan dalam rangka memfasilitasi kegiatan bisnis interface dalam mengolah data secara menyeluruh dan terintegrasi sehingga memberikan manfaat bagi kegiatan bisnis interface secara keseluruhan. Ini secara keseluruhan ya bahasanya. Jadi aplikasi apa aja nih yang perlu diadakan di perusahaan ini? Ya tadi kan ya saya contohkan di di unsur perpustakaan, keuangan, akademik dan sebagainya, bla 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 gitu ya. Nah, makanya nanti kalau kalian kan karyawan nih, kalau karyawan kan lebih enak kalau ngambil studi kasus sambil kerja di tempat kerja, dibuat arsitektur interface-nya, udah dirancang langsung.
ya. Cuma sayangnya ini baru semester 4 ya, jadi kalau semester akhir bisa jadi skripsi kalau judulnya unik gitu ya. Tapi setidaknya kalau judulnya unik, saya insya Allah akan publish di jurnal ya. Saya akan coba publish di jurnal gitu. Kemudian berikutnya adanya arsitektur teknologi, memberikan gambaran bagaimana pemanfaatan kemajuan teknologi informasi khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur jaringan komputer dalam mendukung ketiga arsitektur yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kebutuhan terhadap teknologi jaringan komputer merupakan hal pokok karena akan menjadi backbone atau tulang punggung integrasi keseluruhan sistem informasi yang mendukung sebuah interface ya. Jadi tetap bahwa kita perlu sebuah teknologi yang bisa mengintegrasikannya. Jadi tidak sebatas hanya software saja gitu kan ya. Jadi teknologinya seperti apa. Nah, itu terkait dengan komponen utama sistem informasi. Nah, berikutnya ada gambaran sistem terpadu ya. Ini kita bisa melihat analogi sistem terpadu itu seperti ini gambarannya ya. Jadi dalam suatu sistem informasi berskala interface, berbagai sistem informasi yang dibutuhkan memiliki keterkaitan yang kuat sama lain gitu ya. Kemudian di sini sedangkan dari aspek aplikasi ini yang terintegrasi dibutuhkan dalam membangun aplikasi yang ringan dan lebih mudah dalam proses penggunaan sistem, karena aplikasi sistem akan disusun dari berbagai modul yang mana ada beberapa modul yang sifatnya umum akan digunakan oleh aplikasi sistem yang berbeda ya. Jadi dengan kita melihat dari mana ya gambar ini, jadi apa ya, dari analogi sistem terpadu ini kita bisa melihat bahwa gambaran dari sebuah sistem informasi yang terintegrasi ini bisa seperti prinsip puzzle ya lah. Kita lihat kayak puzzle lah ya, bahwa sistem interface ini memang harus dibagi-bagi menjadi bagian-bagian sistem yang lebih kecil, karena kalau sekaligus berat ya. Kalaupun uangnya besar, nah tapi SDM-nya bagaimana gitu kan, sekaligus harus ada pelatihan gitu kan ya, jadi cukup berat ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari gambar yang sebelah kiri ini, yang poin kecil ini ya bagian-bagian sistem yang lebih kecil ya, sifat mandiri. Tetapi apabila digabungkan bagian-bagian sistem yang ada ini, maka dapat menghasilkan suatu sistem yang berskala besar tentunya ya, seperti yang dilihat di poin B ini. Gitu, ini gambarannya lah ya. Jadi pada prinsipnya bahwa sistem informasi interface ini ya tentunya ada untuk mendukung proses bisnis yang kompleks, dan tentunya harus dianalisis dan dibagi-bagi menjadi beberapa sistem informasi yang memang harus harus terintegrasi lah ya. Nah, cuma kan kalau kita berpikir permasalahannya, bagaimana nanti kita akan memilah-milah sistem informasi interface ini yang harus mendukung proses bisnis yang kompleks menjadi beberapa sistem informasi yang skala kecil-kecil gitu kan. Nah, makanya diperlukanlah sebuah pengembangan arsitektur interface agar diketahui mana saja sistem yang memang benar-benar diperlukan dan bagaimana caranya supaya dapat dikembangkan secara bertahap berdasarkan skala prioritas tertentu gitu kan. Nah, itu terkait dengan sistem terpadu ya. Oke, sampai di sini ada ditanyakan nggak? Ini beberapa slide berikutnya silahkan dibacalah. Nanti yang paling penting di materi berikutnya kita perlu memahami seperti apa arsitektur data itu ya. Baik, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan, mau saya tutup pertemuan hari ini sampai di sini. Cukup ya. Nanti materinya silakan dibaca, kemudian videonya insya Allah nanti saya upload ya, biar bisa
Kalau malas baca sambil dengarkan, kalau malas dengarkan sambil baca, kalau malas duanya biarkan saja. Baik, terima kasih pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan masih belum paham biar nanti bisa mengikuti perkuliahan berikutnya sehingga mudah-mudahan ada semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aturnya ya.